Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik gimana nih kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan terhindar dari virus corona. Perkenalkan, kami dari Mapolda UGM, mahasiswa pencinta alam, Diploma 3 Pengolahan Hutan UGM. Aku Iza. Aku Hani. Aku Safa. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai penghematan energi. Adik-adik ada yang tahu nggak penghematan energi itu apa? Nah, penghematan energi itu merupakan tindakan untuk mengurangi penggunaan energi yang tidak berguna. Contohnya apa ya, Kak? Menghemat sampah, Menghemat penggunaan air, Dan menghemat listrik. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai penghematan penggunaan listrik. Yang pertama, kita akan belajar mengenai menghemat penggunaan listrik. Yang pertama itu komputer, dengan mematikan layar monitor bila tidak digunakan. Selanjutnya, menggunakan komputer dengan kecerahan yang rendah. Lalu, menggunakan wallpaper dengan warna hitam. Kemudian, mematikan komputer bila tidak digunakan. Selanjutnya, kulkas, dengan memastikan pintu kulkas tetap tertutup rapat. Kemudian, jangan terlalu sering membuka pintu kulkas dan membersihkan kulkas secara teratur. Yang ketiga, penggunaan AC. Matikan AC bila tidak digunakan. Mengatur suhu AC sesuai kebutuhan, yakni 24-27 derajat Celcius. Lalu menggunakan timer untuk mengatur pemakaian AC. Yang keempat, yakni lampu. Dengan mematikan lampu bila tidak digunakan, lalu menggunakan lampu hemat energi atau LED untuk mengurangi pemakaian lampu pijar. Selanjutnya adalah menghemat penggunaan air. Yang pertama, menggunakan air secukupnya. Ketika kalian selesai mandi, kalian harus langsung menutup keran air. Ketika cuci tangan juga begitu ya. Kemudian, segera memperbaiki pipa air yang bocor. Kalau misalkan di rumah kalian ada pipa air yang bocor, segera lapor ke orang tua kalian agar orang tua kalian segera memperbaiki pipa air tersebut. Yang ketiga adalah menyiram yang diperlukan. Seperti kalian habis buang air kecil, jangan boros ya menyiram airnya, tapi tetap harus bersih menyiramnya. Kemudian yang keempat adalah menggunakan bak penampungan. Ini bertujuan untuk menghemat penggunaan air karena air yang ditampung bisa digunakan lain waktu. Kemudian adalah menggunakan fasilitas transportasi umum. Kalian kalau keluar rumah lebih baik menggunakan transportasi umum ya. Tetapi ingat, dalam masa pandemi sekarang ini kalian juga harus menerapkan 3M, menggunakan masker, memberi jarak, dan mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Nah, kembali nih, menggunakan transportasi umum. Kalian bisa menggunakan transportasi umum untuk mengurangi kemacetan, kemudian mengurangi polusi udara. Apa sih Kak polusi udara itu? Nah, polusi udara itu merupakan kondisi di mana udara telah tercemar oleh bahan kimia yang membahayakan. Semakin sedikit asap polusi yang dikeluarkan dari kendaraan, maka semakin baik udaranya. Nah, selain menghemat energi, kita juga harus cinta lingkungan. Salah satu caranya yaitu dengan menghemat sampah plastik. Gimana caranya menghemat sampah plastik? Kita bisa meminimalisir penggunaan plastik dan juga mendaur ulang plastik yang sudah digunakan. Ini ada beberapa cara untuk meminimalisir penggunaan plastik. Di antaranya yaitu penggunaan botol minum atau tumbler, penggunaan tempat makan, penggunaan alat makan, dan penggunaan coffee cup yang kita bawa sendiri dari rumah. Jadi, kebersihan sudah terjamin dan kita bisa meminimalisir penggunaan plastik. Selanjutnya, kita juga dapat membawa tas kain sebagai pengganti kantong plastik. Jadi, apabila kita belanja di minimarket atau toko, kita bisa membawa tas belanja sendiri dari rumah sehingga tidak membawa pulang sampah plastik. Nah, selain meminimalisir penggunaan plastik, kita juga bisa mengelola sampah yang sudah digunakan. Nah, di sini ada beberapa sampah yang bisa diolah.
Pertama-tama apa sih sampah anorganik itu? Sampah anorganik itu adalah sampah yang tidak dapat diuraikan secara langsung. Nah, contohnya itu plastik, terus kaleng gitu-gitu. Nah, kita bisa membuat kerajinan dari berbagai sampah yang bisa didaur ulang. Nah, pengolahan sampah anorganik dapat dilakukan dengan mendaur ulang menjadi bahan yang layak pakai dan dapat juga menjualnya ke tukang loak atau bank sampah. Nah, adik-adik bisa nih mulai dipisahin sama sampahnya antara sampah yang organik dan sampah anorganik. Jadi, sampah anorganik bisa juga dijual dan menghasilkan uang daripada terbuang sia-sia. Kemudian, manfaatnya apa aja sih? Nah, untuk yang pertama, dapat menambah penghasilan, dapat menghemat energi, mengurangi sampah anorganik, mengurangi pencemaran lingkungan, dan dapat menjadi barang yang berguna. Nah, sekian materi mengenai penghematan energi kali ini ya. Terima kasih udah menyimak dari kami. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa 3M. Mencuci tangan, menggunakan masker, dan jaga jarak. Bye-bye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.